Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar yang bertema K3LH Lingkungan Kerja. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita masuk di kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Kedua, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan K3LH dengan lingkungan kerja dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempersiapkan K3LH dengan lingkungan kerja dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan K3LH dengan lingkungan kerja dengan benar. Sekarang kita masuk di materi K3, yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Apa sih K3 itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. K3LH lingkungan kerja, di mana kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Sampai di sini paham? Oke. Melalui pelaksanaan K3LH ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Adapun pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara filosofis, di mana suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terdapat hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Kedua, secara keilmuan, di mana ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat penting untuk K3LH. Berdasarkan pengertian K3 di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenal peran K3, di mana setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Selanjutnya, untuk setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Kemudian, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dan untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Oleh karena itu, kalian para siswa nanti kalau sudah keluar prakerin perlu ada namanya K3LH dalam instansi yang kalian pilih nanti. Dalam hal ini, K3 ini dibuat tentu mempunyai tujuan secara tersirat tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja.
Selanjutnya, secara teoritis, istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa, yaitu yang pertama hazard, yang kedua danger, yang ketiga risk, yang keempat incident, yang kelima accident. Kemudian dalam K3 ada 3 norma yang selalu harus dipahami, yaitu yang pertama aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua diterapkan untuk melindungi tenaga kerja, yang ketiga resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian sasaran dari K3 adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan, menjamin proses produksi aman dan lancar. Kemudian tujuan norma-norma ini agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Dari dasar hukum K3, di dalamnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5/Men/1996. Selanjutnya, dalam hal ini ada beberapa cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja. Yang pertama yaitu pengendalian teknik. Contoh, mengganti prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahan bahaya, menggunakan otomatisasi pekerja, ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup. Yang kedua itu pengadaan administrasi. Contoh, mengatur waktu yang pas atau sesuai antara jam kerja dengan istirahat, menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat data bahan-bahan yang berbahaya dan yang aman, mengadakan dan melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. Dari penjelasan sebelumnya mengenai K3LH, di sini kita memiliki standar keselamatan kerja, yaitu yang pertama pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja, yang kedua perlindungan badan yang meliputi seluruh badan, yang ketiga perlindungan mesin, yang keempat pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berkala, yang kelima pengamanan ruangan meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, jalur evakuasi yang khusus. Kemudian di sini kita dapat melihat alat pelindung diri. Yang pertama itu safety helm, yang kedua safety belt, yang ketiga penutup telinga, yang keempat kacamata pengaman, yang kelima pelindung wajah, yang keenam masker. Oke, kita lanjutkan dari uraian sebelumnya. Ada beberapa penjelasan tentang K3LH. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan K3 yaitu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri maupun pekerja-pekerja bebas, dan untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja perlu memelihara dan meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan daya produktivitas kerja, serta meningkatkan kegairahan dan kenikmatan kerja. Sampai di sini paham? Jadi Ibu ingatkan lagi, K3LH ini sangat perlu untuk di suatu perusahaan atau instansi. Ada banyak peraturan-peraturan dalam K3LH tersebut. Oke, dalam penjelasan sebelumnya kita membahas tentang K3LH. Di sini ada beberapa latihan soal bagi siswa untuk mengerjakan dan dicatat di buku, kemudian menyimpulkan materi sebelumnya tentang K3LH. Jika ada yang kurang dipahami, mohon chat Ibu secara person atau di grup saja, lebih baik agar bisa dibaca oleh teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.